مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Allahu Akbar. Ayah, kata anak Imam Ahmad bin Hambal. Ayah, ya, itu tadi malam yang datang ke rumah kita, yang tidur di rumah kita itu siapa? Itu kawan ayah. Siapa dia? Dia ulama besar. Aku tidak percaya dia ulama besar. Kenapa? Karena aku lihat ada 3 yang aneh pada dirinya. Apa yang aneh anakku? Aku lihat dia makan banyak sekali. Yang kedua, aku lihat tadi malam dia tidak sholat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia sholat subuh tidak wudhu. Aneh kawan ayah ini. Imam Ahmad bin Hambal tidak mau terjadi fitnah. Dia takut tersebar hoax. Akhirnya dia tanya, nama sahabatnya yang bertamu itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza tahun 150, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204 dalam usia 54 tahun. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, kata anakku ada 3 hal yang unik dia lihat dan aku perlu penjelasannya. Apa itu? Dia lihat engkau makan banyak sekali. Apa kata Imam Syafi'i? Makanan orang beriman adalah obat dan aku ingin berobat dengan makanan itu. Ini juga nanti alasan, mana tahu kalau tidak saya agak banyak. Sudah tahu jawabannya kan? Ya, jangan nanti muncul status Ustadz Somad kurus makannya banyak. Ternyata makanan orang beriman itu adalah obat dan Ustadz Somad sedang berobat. Rupanya dia sedang sakit. Kenapa engkau tadi malam tidak tahajud? Karena aku berijtihad mengambil hukum dari Quran, sunnah, ijma', qiyas. Dan akhirnya menghasilkan hukum-hukum dari tadi malam sampai kumandang azan subuh. Dan solat sunat itu ada yang lebih utama lagi. Apa dia? Talabul ilmi, menuntut mencari ilmu. Ada yang ketiga Syafi'i. Apa dia? Kenapa engkau tidak berwudu waktu mau solat subuh? Karena wudu isyaku tidak batal. Kita memang sering juga tidak wudu sebelum subuh. Kenapa? Karena subuhnya ketinggalan. Sampai azan subuh tak wudu-wudu. Kita jauh dibandingkan mereka. Apakah para ulama itu tidak pernah bersama? Mereka bersama, sama-sama pergi haji, satu rombongan, satu grup, satu rumah, satu kamar. Selesai pulang dari Masjidil Haram, masuk ke dalam kamar, satu kloter, satu tempat tinggal, satu hotel, satu kamar. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali tegak, ruku, sujud, tegak, ruku, sujud, sampai azan. As-salatu khairum minan naum. Mereka pun pergi ke masjid solat subuh. Selesai subuh, Imam Syafi'i bertanya, Ahmad bin Hambal, Hambali, ya, jadi malam aku lihat engkau dari isya sampai subuh ruku, sujud, ruku, sujud, ruku, sujud. Apa yang kau lakukan? Apa kata Imam Hambali? Aku mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam tahajudku tadi malam. Imam Syafi'i bertanya kepada imam satu lagi, Imam Yahya bin Ma'in. Mereka bertiga sekamar. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Yahya, tadi malam aku lihat engkau miring ke kiri, miring ke kanan. Engkau tidak tidur. Apa yang kau lakukan? Apa kata Imam Yahya? Aku tadi malam menyeleksi hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif. Dapat 200 hadis. Tanpa laptop Acer dan Sony. Sahih, dhaif, sahih, dhaif. 200 hadis. Lalu mereka balik bertanya, Syafi'i, engkau melihat kami, berarti engkau tak tidur juga. Apa yang kau lakukan? Kata Imam Syafi'i, malam tadi aku berhasil mengeluarkan hukum halal dan haram sebanyak 200 dari Quran dan Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas.
Karena yang pertama menulis ilmu asal untuk mengeluarkan hukum usul fiqh adalah Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh muridnya bernama Imam Rabi' Al-Muradi. Rabi', ta'al. Rabi', mari kemari. Tolong tulis kitab, tolong tulis Ar-Risalah. Ditulis Imam Rabi'. Imam Syafi'i berkata, Imam Rabi' menulis terus. Berapa tebalnya? 300 halaman. Tanpa referensi kitab ini, semua mengalir dari otak kepala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Andai kita orang keempat di kamar itu, lalu mereka bertiga bertanya, hai Abdul Somad, apa yang kau lakukan tadi? Betapa sebenarnya Abdul Somad subuh ini bukan berceramah, hanya sedang mengukur bayang-bayang. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barakah. Yang disampaikan Ustadz Somad ini hanya secuil, hanya seujung kuku. Lalu yang dijelaskan mana? Hadiri majlis maulid, hadiri majlis haul, hadiri majlis-majlis para ulama. Dengarkan kajian mereka. Datang, duduk, dengar, diam. Andai tidak mendengar pun tetap dapat pahala. Enggak dengar dapat pahala, dapat pahala. Ada jamaah yang datang enggak dengar, datang, duduk, tidur. Pas ditanya, kamu kenapa enggak dengar? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Saya sedang puasa sunat, Pak Ustaz. Waktu saya tidur. Orang selesai pengajian baca doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia enggak alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Duduknya itu pun mendapatkan barakah. Kenapa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yasluna kitab Allah, mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 4 balasan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang paling diinginkan, wa dzakarahumullahu fiman indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Malaikat nanti asar akan naik, ditanya oleh Allah, hai malaikat, apa yang dilakukan mereka di hari terakhir tahun 1439? Mereka duduk bersama para habaib, mereka duduk bersama para ulama. Siapa yang menyampaikan tausiah? Tak ada tausiah ya Allah, ada satu ustaz cerita-cerita aja. Apakah dia habib? Bukan. Apakah dia ulama? Bukan. Lalu dia siapa? Mereka menyebutnya ustaz. Di belakang namanya ada 3 huruf, UST. Itu saja. Adapun titel-titel itu, kekeliruan tadi, protokol menyebut ustaz, mohon maaf, saya dulu tidak pernah menulis LCMA. Dulu hanya nulis Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Kenapa belakangan ditulis LCMA? Karena ada koran yang di belakangnya Ustadz, tapi isinya jual obat kuat. Jadi untuk membedakan mana ustadz pengajian, mana ustadz obat kuat, itulah maka muncul LCMA. Karena kita khawatirnya, takutnya datang orang nelpon, assalamualaikum ustadz, waalaikumsalam, masih ada persediaan tongkat Ali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat.